Sebenarnya Mbak Yayu ini asli Jogja atau memang perantauan atau seperti apa Mbak? Bisa diceritakan? Bisa lebih baik. Kalau orang selalu mengatakan ada yayu-yayu yang lain, marilah kita mulai dari olahraga. Karena dengan olahraga itu bisa merubah. Bicara revolusi mental, kita mulai dari olahraga sampai dengan kepemudaan. Ini nih, ketanggapan masih mampu nggak ya reaksinya? Aduh. Selamat Halo. sore Mbak Yayu. Sore, Mas. Selamat datang Apa di kantor kabar? Suara Jogja ID. Gimana tadi perjalanan? Terima kasih. Ya, biasalah. Agak-agak padat tapi semua lancar. Tapi nggak kena macet ya di Gejayan ya? Itu tadi, sedikit padat Sedikit tapi oke Mas. Oke, tapi tetap sehat kan? Alhamdulillah. Oke Mbak, Harus jaga. kita sudah masuk di kantor Suara Jogja. Sip. Selamat datang. Monggo. Terima kasih. Saya persilakan dulu tempatnya enak. Selamat sore Sobat Suara, kali ini lekat kenal sosok lebih dekat kembali lagi di episode yang selanjutnya. Dan hari ini kita kedatangan seorang legenda tenis asal Indonesia yaitu Mbak Yayu Basuki. Sudah ada di depan kita, mari kita bincang-bincang soal sosok beliau yang menginspirasi dan mengharumkan nama Indonesia. Selamat sore Mbak Yayu. Selamat sore Mas Sehat, Dora. Alhamdulillah sehat. Iya. Mbak Yayu Basuki dikenal sebagai atlet yang cukup melegenda ya di Indonesia seperti itu. Nah, sebenarnya Mbak Yayu ini asli Jogja atau memang perantauan atau seperti apa Mbak? Bisa diceritakan? Saya asli Jogja. Saya lahir di asrama, kan saya keluarga polisi ya, anak polisi. Asrama Patok. Ya, ada asrama polisi Patok. Umur 4 tahun pindah ke Balapan, Kompleks Polri Balapan. Nah, Kompleks Polri Balapan kan buka rumah ada lapangan tenis. Langsung depannya ya? Nah, langsung di situ gitu. Jadi memang saya ya asli Jogja dan di situ saya growing up ya, saya tumbuh besar dan sekaligus juga mulai awal mengenal tenis saya di situ di Balapan. Di Balapan itu. Tapi memang tiap harinya ada yang latihan tenis seperti itu di depan rumahnya itu. Tiap hari ada. Tiap hari ada. Dan memang kan kalau saya dulu kan jam-jam tertentu ya, pagi sebelum sekolah saya nyempatin lah setengah jam, 45 menit coba latih sama bapak. Kan saya mulai latihan itu mulai dilatih bapak usia 7 tahun. 7 tahun. Nah, lalu sebelum itu saya ngambilin bola. Kakak-kakak saya yang main. Jadi ngambil bola ya Mbak ya? Iya, kan karena dulu kan mana ada orang mengenal siapa jadi balyongan kalau bahasa apa namanya? Konon bahasa Belanda apa kan ada ball boys atau ball girls dengan balyongan ya. Gitu. Jadi warna saya ngeliat saya senang, saya ngambilin bola, masih kecil senang lari-lari. Tapi tetap olahraga lah ya. Ya, itu udah pasti. Ya, itu udah pasti. Ya. Oke, Mbak Yayu ini kan legenda tenis Indonesia gitu, juga disebut ratu tenis gitu kan ya. Nah, sebenarnya bagaimana awal mulanya Mbak Yayu ini tertarik gitu untuk bermain tenis? Apakah memang ada keturunan olahragawan seperti itu? Ya, benar. Jadi orang tua saya memang kedua-duanya walaupun ayah saya seorang polisi ya, tapi kedua-duanya dulu memang latar belakangnya dari olahraga. Ibu saya pemain badminton, bapak saya pemain bola. Wah. Dari main bola pindah ke pingpong, sempat main pon buat Jawa Tengah. Dari main pingpong masuk ke tenis dua-duanya. Nah disitulah kami, saya satu keluarga mulai bermain tenis ya, mengenal tenis awalnya di situ. Jadi kakak-kakak saya pun bermain tenis, tapi memang yang sampai ke nasional itu hanya 3. Itu yang nomor 2 Mbak Mami, karena dia juga lulusan sekolahan khusus olahragawan di Ragunan, Jakarta. Lalu juga yang nomor 4 itu Singgi, itu juga sekolah di Ragunan, dan terakhir saya dan kita juga yang sampai dengan di event PON ya, kalau kakak saya. Kalau saya memang lebih jauh. Lebih jauh ya, berarti lebih mulus jalannya. Itu gini, awalnya mungkin saya sih ngikutin arahan dari orang tua pastinya. Jadi gini, awal-awal memang pada saat saya di sekolahan di SD ya, di Bayangkara itu kan saya
Ya itu tadi, ibu saya kan seorang pemain bulu tangkis. Saya bisa main badminton, saya bisa juga main pingpong ya atau tenis meja. Tapi juga basic saya sebetulnya atletik. Saya sprinter, ya. Itu basic awalnya nih dari 4 cabang olahraga yang saya geluti pada saat saya di sekolah. Bapak saya bilang kayaknya kamu talentanya paling tinggi ada di tenis. Jadi untuk itulah saya akhirnya ya udah saya lepas, saya khusus fokus konsentrasi di tenis. Ya. Nah ini berapa bersaudara tuh Mbak? Saya berlima. Berlima ya? Ya, saya paling bungsu. Oh, paling bungsu. Nomor 5 ya. Berarti paling emas makanya lulus ya jalannya. Amin, amin, amin. Tapi memang kalau kakak gitu suka mungkin sparring bareng gitu Mbak, atau karena kan kalau kakak kan hanya sampai PON gitu ya, terus Mbak Yayu sendiri bisa sampai di internasional seperti itu kan Ya, ya? waktu kecil itu kan memang kita pelatih pun juga beda-beda. Dan saya yang terakhir pun juga sama bapak dulu ya. Waktu bapak kantor siang itu pulang sekolah saya dipanggilin dulu ya buat sparring, tapi juga sekaligus bisa ngawasin saya. Kalau dulu itu, kalau sekarang mungkin namanya WNJ ya. Kalau dulu kan ada IKIP, sebelum IKIP itu ada STO namanya. Nah ini namanya Pak Pardi, itu yang sparring saya tiap siang sebelum bapak pulang kantor. Nah sparring dengan kakak saya, iya dengan yang nomor 4 itu sering. Kalau saya main nomor 2, Mbak Mami, karena dia udah lebih awal dulu sekolah di Ragunan, terpanggil untuk di nasional. Oh, gitu. Jadi kalau kita udah diamati oleh pelatih nasional, ada talent scout-nya, akhirnya diambil untuk sekolah di Ragunan. Nah itu yang terjadi, kakak saya udah duluan. Nah kalau saya sama kakak yang nomor 4, yang laki ini Singgi, nah kita masuk Ragunannya bersamaan. Jadi tahun 83, jadi lulus SD saya hijrah tuh, mau nggak mau. Karena kalau dengan pikiran gini, kalau saya akan terus di Jogja, kan mulai limit lah ya. Nah saya kan ingin mengembangkan pertandingan, otomatis kita juga banyak pertandingan yang di Jakarta, atau waktu itu banyak di Malang ataupun Semarang. Dan sekolahan yang khusus untuk membina atlet juga Jogja belum punya. Waktu itu belum ada? Belum ada. Itu tahun berapa berarti Mbak? Tahun 83. Nah, apakah anaknya itu juga menurunkan gen atlet Mbak sendiri sebagai petenis gitu Mbak? Ya, suami saya kan juga petenis. Suami saya sama-sama kita juara Asian Games Mixed Double tahun 90. Nah, anak otomatis ekspektasinya pengen jadi atlet juga kan. Tapi kita memang berdua tidak memaksakan saat itu. Dan dia mengenal tenis ya waktu kecil kita coba kenalin, tapi kembali lagi karena sekolahnya dia waktu itu cukup strict, baru pulang itu bayangin anak TK terus SD itu pulang jam 4. Dari jam 4 dari Pondok Cabe ke lapangan tenis terlalu jauh, nggak ngejar. Jadi otomatis paling dia untuk pengenalannya baru seminggu 2 kali, which is nggak cukup ya. Tapi dia nggak putus asa, dia tahu orang tuanya kan. Jadi lucu juga, dia minta sama kan karena deket sama mamanya. Biasanya kan kok anak laki deket sama mamanya, anak saya cuma 1 Mas. Nah dia bilang, Mah, gimana nyari mau main tenis? Kalau sekolah aja pulang sore. Dia yang protes. Sudah protes ya? Begitu lulus SD dia minta, minta sekolah di luar. Which is kalau sekolah negeri kan pulangnya lebih awal. Betul. Sekolah negeri 1:30 SMP-nya ya. Nah akhirnya saya gini, kita bikin perjanjian. Kamu boleh SMP, mama masukin di sekolah negeri, tapi kita lihat perkembangannya. Kalau SMP itu kan kurun waktu 3 tahun. Kalau perkembangannya nggak signifikan, nggak begitu yang betul prestasi bisa sampai jauh, kamu kembali lagi ke sekolah atau private school yang di mana ya. Akhirnya kita janjilah, saya pegang janji itu. Jadi dia sekolah di luar supaya bisa dia latihan tenis. Nah, dia mencoba untuk catch up. Which is perkembangannya bagus. Dari usia 14 tahun, kelompok 16 tahun dia bisa sampai di semifinal. Di 14 tuh awal-awal bahkan kadang sampai juara juga ya. Jadi sama temennya tuh ada rivalnya lah ya. Nah, jadi dari SMP
SMA saya masukin di Ragunan juga. Dulu kan saya mantan Ragunan. Oke. Jadi kita masukin di Ragunan juga. Walaupun setelah SMA ya saya tidak bisa memaksakan karena anak laki-laki kalau nggak benar-benar spesial ini sayang kalau nggak bisa jauh ya karirnya. Jadi begitu lulus SMA saya kasih pilihan, kasih pandangan lah ya sebagai orang tua memberikan pandangan gimana kamu masih mau lanjut tenis tapi sepertinya akan limit dan anak mama cuma satu, kamu mesti memikirkan masa depan juga. Akhirnya dia mencoba untuk daftar kuliah ada 2 waktu itu pilihannya, ada di UI dan ITB karena dia ingin ambil teknik mesin. Teknik mesin. Dan alhamdulillah lolosnya di UI dan sekarang udah lulus. Sudah lulus sekarang. Nah Mbak, kalau keluarga nih, Mbak Yayu sendiri nih pas lagi slow gitu ya, masuk lagi longgar, itu kegiatannya apa aja sih Mbak kalau misalkan boleh? Ya kalau kita lagi longgar tuh gini ya, kebetulan kok bicara hobi itu kita kebetulan sama. Oh, gitu Hobi ya? saya, suami, anak, nonton film hobinya. Nonton film sama makan. Jadi ya udah, jadi di waktu senggang ya bisa sama-sama kumpul ya paling ayo kalau nggak ada film bagus apa pergi keluar nonton gitu. Terus sama itu udah apa ya, udah rasanya tuh udah bisa menutupi rasa penat ya kan. Bayangin hari-hari dengan kegiatan activity yang penuh dan berbeda-beda ya, itu juga cukup penat dan itu alhamdulillah tuh bisa dapat waktu bareng dengan keluarga tuh rasanya nikmat banget deh. Tapi kalau misalkan nonton apa Mbak? Horor, action? Film banyak action. Action ya. Ya. Oh, ya. Pokoknya sesuai sama. Iya begitu latar deh. belakang, Kita waktu. harus ada luangkan waktu. Walaupun kalau memang gini, kalau memang benar-benar lagi kondisi sibuk sekali dan memang nggak memungkinkan, itu pasti udah saling mengerti. Jadi anak pun juga mengerti, paham, dan juga suami saya juga soalnya sibuk juga sama. Sekarang apalagi kan dia masih involved di national team untuk di tenis ya. Kalau Mbak Yayu sendiri, peran apa yang mungkinkah sering memberikan motivasi? Jadi apa yang sudah saya lakukan buat dunia tenis Indonesia pasca sebagai pemain. Jadi ada beberapa ide memang akhirnya kemarin tercetuslah saya coba kerjasama dengan dengan Desta ya. Oh, Desta ya. Di tiba-tiba tenis. Nah, itu awal mula saya memang saya nodong aja, saya bilang Des, kamu kan kemarin bikin badminton event ya waktu awal-awal masih kalau nggak salah namanya Tepok Bulu. Oh bikin dong, coba ini di tenis kan kamu suka ngajakin aku main tenis, tapi kamu bantulah saya bilang, saya coba. Nah di situ awal mula muncullah bagaimana itu yang namanya ada tiba-tiba tenis, lalu ada lagi selanjutnya lagi tenis ya. Jadi disinilah tenis mulai hype, tenis mulai dibilang viral lah, begitu artis-artis semua. Jadi tidak hanya artis saja sekarang, semua golongan. Semua saya lihat di Jogja ini aja, cari lapangan susah. Karena penuh. Penuh dari pagi sampai malam itu. Jadi itu benar-benar yang saya, jadi paling tidak saya membantu peran. Masalah nanti mereka mampu menjadi seorang pemain kelanjutannya, yaitu monggo silakan kan gitu. Itu bukan peran saya lagi, otomatis peran pelatih masing-masing. Benar. Berarti kan melihat fenomena ini ya, ada artis influencer yang akhirnya tertarik untuk bertenis, berolahraga tenis, mungkin masyarakat di Jogja suka bermain tenis. Artinya itu sebuah tujuan juga kah? Atau goalsnya ada lagi yang Mbak Yayu ingin capai gitu? Itu salah satu, itu sebetulnya bukan tujuan, tapi masih sasaran. Ya, itu sasaran antara. Otomatis goal saya harus ada yang siapa pengganti saya, bahkan kalau bisa lebih baik. Kalau orang selalu mengatakan ada Yayu yang lain, kalau bisa harus lebih baik dari apa yang sudah pernah saya capai, pernah saya mulai awalnya. Oke. Mbak Yayu, saya mau nunjukin tempat asik di dekat kantor. Sambil jalan-jalan. Oke, yuk sambil ngobrol yuk.
Nah, Mbak Yayu, kenapa saya ngajak keluar? Karena di kantor ini kalau sore, Mbak, itu tempatnya Asik ya, nyaman ya kayaknya, dapat fresh air. Betul. Bener-bener, kayaknya saya juga perlu merefresh juga. Apalagi lihat nih, mangga-mangga asik banget nih. Mangga, bisa ngelotes nanti nih. Kayaknya boleh nih, boleh nih ya. Mbak Yayu, kita lanjutkan pertanyaan tadi ada yang belum saya banyak gali ya. Artinya Mbak Yayu sudah cukup terjun lama gitu di atlet, tenis, dan terdengar juga Mbak Yayu akhirnya terjun juga ke politik seperti itu ya. Yes, Nah, betul. boleh nggak sih diceritakan awal mulanya atau pertama kali tahun berapa Mbak Yayu waktu itu memutuskan untuk terjun ke dunia politik itu, Mbak? Ya, saya cerita sedikit panjang ya. Oke. Jadi awalnya tuh sebetulnya saya itu kan sudah menggeluti, saya udah coaching di luar negeri ya. Saya waktu itu coach melatih ada pemain dari Cina yang saya latih, akhirnya dia dibiayain oleh Hong Kong. Jadi saya jadilah head coach di sana. Saya melatih. Nah, pada saat saya belum perpanjangan kontrak, itu hampir kan mau selesai belum perpanjangan kontrak, saya memang ada tawaran lagi selain perpanjangan lagi di Hong Kong, ada tawaran di Australia untuk di development projectnya atau di Kanada sama di developmentnya juga. Karena saya tadi kan Olympians ya, kita ada ininya organisasinya. Nah, begitu ngobrol pulang, terus pada semualah pada apa istilahnya ya curhat. Oke. Gitu. Pada curhat, saya bilang, wah Mbak kayaknya mesti ada yang masuk ke sistem nih. Nah, sistem satu-satunya kan berada di Senayan. Oh ya, yaitu betul. Politik kan. Betul. Saya diem aja. Saya cuman politik ya. Saya bilang gitu. Pertama terus terang aja, saya bilang saya nggak terpikirkan. Kenapa? Kalau saya hanya ingin terjun ke politik, pernah di 2004 pernah saya ditawarin tuh kalau mau hanya ingin menjadi, mohon maaf, duduk sebagai anggota DPR gitu kan. Tapi knowledge dan ini semua nggak terpikir. Tapi saya terus terang aja politik ya, aduh saya diem. Tapi semua pada curhat, karena kenapa? Mereka membutuhkan bahwa perbaikan daripada itu tadi bicara soal kesejahteraan pelaku olahraga, perbaikan daripada sistem keolahragaan di nasional sendiri, dan juga bagaimana sistem pada saat mereka berada di multi-event. Jadi cukup banyak hal meluas. Jadi saya berpikir berarti ini harus ada perubahan di sistem keolahragaannya, jadi kan gitu. Nah, saya ingin langsung, berarti harus revisi undang-undangnya. Saya diam, oke, saya kasih waktu saya deh 1-2 minggu. Begitu ketemu lagi 2 minggu, udah ya oke, saya bilang, saya mau. Tapi otomatis sebelumnya kan saya harus izin dulu kan, suami dan anak. Walaupun sebelumnya sempat sedikit ini, karena suami itu sempat politik, ketawa dia. Karena kenapa? Dulu tiap kali kalau pulang tour, ya, suami kan seneng banget ngikutin update berita. Saya tuh yang ngatain, kamu nonton berita terus mau jadi politikus, saya bilang. Jadi itu saya bilang, aduh saya kena karmanya deh, saya pikir gitu. Akhirnya, tapi itu kayak ya awalnya seperti itu, tapi akhirnya dia mendukung, oke, demi memang untuk kebaikan dan untuk seluruh atlet dan pelaku olahraga di nasional ini, di Indonesia ini memang harus ada yang memperjuangkan. Intinya itu. Terus saya tantang sama teman-teman. Oke teman-teman, semua Olympians, siapa di antara kita yang mampu untuk terjun ke politik? Saya bilang, mampu bukan berarti financial aja, tapi siapapun nanti yang lolos mampu memberikan pemikiran-pemikiran dan membantu pemerintah untuk apa yang terbaik harusnya untuk olahraga ke depannya. Jadi itu yang saya, jangan nanti begitu lolos kalian cuma duduk manis. Saya bilang, ngapain? Iya, untuk apa kan? Itu saya, buat saya juga, sorry, saya nggak mau wasting time juga. Gitu. Karena semuanya itu harus pengorbanan. Mohon maaf ya, kalau kita bicara dari sisi saya egois, memikirkan hidup saya sendiri, mungkin dengan gaji saya sebagai pelatih itu 3 kali lipat daripada gaji anggota dewan. Kita di luar negeri kita lebih diapresiasi, ya kan gitu. Nah, itu akhirnya yang udah oke, karena saya berpikir ini untuk kebersamaan dan memang somebody has to stand for them. Saya pikir harus ada yang memperjuangkan dan harus ada yang peduli terhadap mereka. Di situ akhirnya saya bilang oke, saya mau maju. Di situ awal mulanya. Jadi terjun di politik itu di 2012 saya terjun ke politik. 2012 itu DP
untuk DPR RI, ya itu terjun politik dulu nih kan. Tapi kan itu ada prosesnya semua. Begitu ini iya saya ditaruh dapil Jawa Tengah. Karena saya nggak dikasih. 2012. Enggak kan kita masuk dulu otomatis kan 2012 oke, saya siap masuk kan otomatis kan jenjang, ada pengkaderannya, ada segala macam. Nah, pas pada saat campaign atau kampanye, akhirnya saya lolos di 2014 itu. Tapi dapil saya di Jateng 1, Semarang, Kendal, Kabupaten Semarang, dan Salatiga. 4 kabupaten kota. Nah, di situ kenapa? Saya memang awalnya, silakan deh mau masuk ini, tapi jangan di Jogja ya, nggak boleh. Jadi saya pikir ya udah, akhirnya saya ngambil Semarang, dan alhamdulillah di antara teman-teman baru saya yang lolos. Gitu. Jadi disitulah awal mulanya. Lalu begitu start masuk, langsung saya terus terang aja langsungnya saya masih ingat sekali. Kita bicara waktu itu Presiden Pak Jokowi terpilih, beliau langsung mencetuskan revolusi mental. Kalau masih ingat ya 2014, revolusi mental. Saya langsung jawab headline di surat kabar nasional, terkenal nasional. Saya langsung jawab, marilah kita mulai dari olahraga. Karena dengan olahraga itu bisa merubah. Bicara revolusi mental, kita mulai dari olahraga sampai dengan kepemudaan. Itu bisa betul-betul membuat generasi kita, apalagi sekarang generasi Z, ya generasi milenial saat itu betul-betul bisa kita arahkan mereka menjadi generasi yang unggul, generasi prestasi itu. Oke, itu di Jawa Tengah Mbak ya? Saya di Jawa Tengah saat itu. Artinya dengan apa namanya latar belakang Mbak sebagai atlet lagi ya? Atlet, olahragawan seperti itu ya? Nah, itu juga rencananya memang akan dijalankan terus Mbak seperti itu? Saya tetap akan menjalankan terus dan saya tetap akan konsisten karena di situ komitmen saya. Kedua di situ juga skill saya. Bicara olahraga, pendidikan dan pemuda ini satu paket ya. Ya kan? Itu kalau kita bicara komisinya ya, berada di Komisi 10. Komisi 10 itu apa sih? Orang selalu dikenal dengan Komisi Pendidikan. Pendidikan dan olahraga itu nggak terpisahkan. Dan di situ ada pemuda otomatis. Ya. Nah, juga selain komitmen-komitmen yang lain, bagaimana saya mencoba mencarikan solusi terhadap pelaku UMKM, ya, juga terhadap para pemuda-pemudinya, kan ada Karang Taruna. Mereka kan juga harus kita pikirkan, harus kita beri pandangan mereka harusnya seperti apa ke depannya. Nah Mbak, kalau melihat olahraga artinya Mbak Yayu sendiri melihat di DIY bagaimana dengan habitnya orang di Jogja dengan olahraga, karena tadi kan kita membahas soal olahraga itu ketika kita jalankan untuk beraktivitas pun kita lebih enak seperti itu kan. Nah kalau melihat potensi yang ada di Jogja, olahraga tenis kah atau? Gini Mas Tora, Jogja atau DIY khususnya itu betul-betul sebetulnya banyak melahirkan atlet dunia. DIY ini sangat potensial menurut saya. Selain saya sendiri di tenis, kita pernah ada di bulu tangkis, ada Sigit Budiarto, pernah ada Vinarsi, ya, pernah ada juga pemain voli. Saya tahu banget waktu itu karena pas kelopon bareng-bareng ada Amina, ada Esti, ada beberapa inilah ya. Jadi ada dulu klub voli Yuso. Waduh, itu rasanya sampai sekarang pun mungkin masih kedengaran. Jadi betul-betul sebetulnya banyak talenta-talenta berada di DIY ini. Gitu. Mbak Yayu, ini melihat talenta seorang atlet gitu ya. Dan kita akan mengaitkan dengan politik seperti itu. Nah, atlet masuk politik sempat dulu ada Mas Taufik Hidayat masuk ke Kemenpora seperti itu, dan dia menganggap ketika nanti olahraga disangkut-pautkan dengan politik nanti tidak baik seperti itu, dan dia masih berpandangan bahwa ya ini itu belum sesuai seperti yang dia pikirkan. Nah Mbak Yayu yang sudah malang melintang gitu ya di dunia politik, atlet pun sampai keluar negeri seperti itu, melihat itu seperti apa Mbak? Saya kasih bocoran dulu sedikit. Mas Tora nggak tahu kan kalau dulu Taufik itu tektokan WA-nya sama saya. Pada saat dia di sampingnya Menpora, saya di sisi legislatornya, anggota Komisi 10-nya. Kita sama-sama waktu itu
Dia selaku staf khusus bidang olahraga. Dan bahkan saat itu pun sampai juga ibaratnya ya bukan konsultasi, tapi kita selalu sharing ya. Selalu sharing. Dia sampai cerita, Mbak, ini saya masukin dari sisi-sisi ini olahraga, tapi kok kayaknya tidak pernah ada conclusion-nya, tidak pernah menjadi masukan yang dimana mereka menjadi output yang baik. Terus saya sampai bilang, kalau memang kamu sudah nggak tahan dan tidak didengar, sedangkan kita pelaku olahraga, kalau diminta gitu kan otomatis bidang kita situ ya. Iya. Begitu kita nggak didengar, terus ngapain? Saya bilang, ya udah keluar aja, resign dia. Nggak lama, kan itu waktu itu pas bicara Taufik Hidayat. Karena sekarang pun saya juga yang sedikit lah ya, bukan paling tidak itu juga memberi inspirasi juga, selain juga ayo Fik, kamu nih, kita nih bergantung pada kalian-kalian ini yang masih muda. Kalau saya ini kan ibaratnya ya udah sementara saya bisa lakukan, saya aja pengennya masih merasa produktif, masih seperti anak muda gitu kan kayaknya gitu, walaupun aduh ya gitu deh gitu, tapi masa produktif saya masih pengen apa yang bisa saya lakukan buat negara dan khususnya langsung ke masyarakat kan gitu. Nah, akhirnya pun saya memberi inspirasi dia terjun ke politik juga, jangan salah. Ini untuk menuju Pileg 2024 yang akan datang ini, dia juga ada di politik. Jadi ya mudah-mudahan aja kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik. Kita bisa membantu pemerintah, lalu apa perjuangan kita, lalu bagaimana nanti ke depannya, ya itu kan semua harus kita pikirkan. Jadi step by step, yang mana dulu nih gitu. Nah, yang kemarin alhamdulillah 2014-2019 itu konklusinya udah ada revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, itu menjadi undang-undang baru yang dimana udah masuk tuh semuanya tuh. Kita bicara sedikit lah paling tidak ada kesehatan pelaku olahraganya, ya lalu olahraga atlet ini mau dibawa mana. Jadi ada beberapa hal yang sudah masuk, yang sekarang memang belum bisa dicantumkan di situ adalah sistem kesehatannya atau asuransi. Kalau saya mengatakan asuransi, saya paham memang tidak bisa diakomodir pemerintah atau tidak bisa dibiayain APBN. Ya itu harus melalui CSR. Tapi akhirnya mereka memberi solusi, Komisi 10 memberi solusi bahwa bisa diakomodir melalui BPJS Premier. Jadi saya tetap komitmen dan saya tetap kekeh untuk bagaimana memperjuangkan dari sisi olahraga, karena memang masih ada PR. Salah satunya bicara anggaran. Anggaran kita masih terlalu jauh untuk dukungan terhadap olahraga. Jadi ini yang saya rasa bagaimana olahraga kita akan maju kalau anggaran terlalu jauh. Gitu. Dan itu yang diperjuangkan. Itu salah satunya yang akan saya perjuangkan. Dan kedua nanti otomatis kesetaraan difabel. Ya, kan difabel ini disabilitas sudah ada undang-undangnya juga sendiri. Otomatis semuanya harus setara, termasuk perlakuan terhadap mereka. Walaupun sekarang bonusnya udah sama, tapi anggaran untuk perlakuan terhadap mereka masih belum semuanya ramah disabilitas. Contoh, kita lapangan, ya, apakah sudah ramah dengan disabilitas? Belum semuanya. Akhirnya mereka harus dibangunkan, bangun accessibility-nya yang baru, kan gitu. Nah, ini hal-hal ini kan harus kita perjuangkan terus dan harus disuarakan. Kalau nggak didengar. Iya, musuh atlet itu suka kopi atau teh? Kopi paling doyan. Nah, ada tempat paling enak di kantor ini buat kita ngopi. Mantap. Oke, yuk. Kasih tahu tempatnya. Mbak Yayu, tadi kita sudah bicara sedikit politik ya, dari perjalanan kita ke taman ini gitu. Nah, Mbak Yayu kalau melihat di DIY olahraganya, sebenarnya kekurangan seperti apa yang perlu dibenahi dari pandangan Mbak Yayu sebagai politisi juga ya? Untuk depannya. Oke. Makasih Mbak. Thank you. Ya, bicara di DIY sendiri, seperti tadi kan saya sempat mention ya. DIY ini potensi atlet tuh cukup banyak dan juga nggak setengah-setengah, mereka pun juga bisa sampai mendunia, sudah ada contohnya kan gitu. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Gini, memang generasi era sekarang dengan kita bicara era dulu memang berbeda. Satu, era dulu kita nggak perlu dipikirkan dengan bicara
rewarding system ya, atau bicara bonusnya apa pelatdanya dapat apa, dan ini bicara financial lah ya. Itu kita saya tetap melakukan, saya tetap bangga membawa nama baik DIY kan gitu. Kita punya atlet tenis ada junior. Saya ngeliat pas Porda itu, saya coba beratin dia dalam arti saya kasih nasihat ke anaknya ataupun ke orang tuanya. Nanti jangan pergi dari Jogja ya, saya bilang. Main pon tetap buat Jogja. Cuman mereka akhirnya pada main buat di luar Jogja. Ada yang main buat Jawa Timur, ada yang main buat Papua, ada yang kan gitu, ya kan? Nah, ini yang saya bilang bukan suatu tapi memang nggak salah. Orang itu membutuhkan ini, tapi memang salah satu kekurangan yang perlu kita perjuangkan adalah funding. Untuk di DIY ini. Kalau kita paling tidak ada perhatian terhadap atlet dan pelaku olahraganya ataupun pelatihnya ya, saya yakin mereka ada kebanggaan buat main buat DIY. Karena kita sudah buktikan bahwa DIY ini mampu mencetuskan atlet-atlet baik itu level nasional atau bahkan level dunia. Dan ada beberapa contohnya. Sepak bola umpamanya ya. Bicara kan ada atlet hoki ya. Hoki ya kan? Betul, ya, Hoki Caraka. Atlet dari Gunung Kidul. Iya kan? Gitu loh. Terus kemarin ada juga dari DIY selain di tenis. Ada juga atlet bulu tangkis. Jadi saya memperhatikan saya gimana karena concern saya kan memang full banyak di olahraga ya. Selalu walaupun itu pasti akan melebar ke yang lain juga, tapi kalau udah bicara olahraga nggak bisa dipungkiri bahwa itu dunia saya di situ. Jadi pasti saya sampai di mana, apa yang bisa saya bantu, apa yang saya bisa lakukan, apa yang bisa saya perjuangkan, saya pasti akan stand for them gitu. Oke, Mbak tadi sedikit menggali sedikit, artinya kan funding ya yang perlu ditingkatkan. Artinya itu harus CSR lagi atau apalagi yang harus? Memang APBD kita kan juga minim ya buat olahraga. Walaupun kita juga ada dana IS, saya nggak tahu persisnya dana IS ini ada nggak buat pendidikan dan olahraga atau kepemudaan. Nah, di luar itu pasti kita butuhkan networking, harus ada peran sponsor. Mudah-mudahan dengan bisa kita besarkannya cabang-cabang olahraga ini di event-event tertentu kan, kalau kita expose mereka jadi besar, mudah-mudahan sponsor mau masuk. Ada yang bisa mensupport. Itu salah satunya sebetulnya salah satu peran kita untuk bisa membantu mereka. Kalau saya membantu ada anak junior ini kan masih itu berupa personal. Tapi saya ingin munculkan dia kalau prestasinya sudah sampai level di nasional, baik kan otomatis sponsor masuk. Kita kalau bisa menjadikan ada atlet kita yang muncul, bagus, kita bisa membantukan di mana itu peran sponsor, kita bisa membantu di situ. Karena kita membantu menjembatani dan di situ bicara networking, sponsorship. Artinya potensi olahraga di DIY tidak hanya tenis dong? Tidak hanya tenis, semuanya kan. Tadi saya bilang sepak bola, ada bulu tangkis, ada volley. Volley juga. Volley ini kan lagi besar. Iya, lagi hype juga. Di Jogja lagi hype. Saya kenapa saya taunya? Saya tuh suka bikin tarkam-tarkam. Olahraga volley, jangan salah. Saya juga penggemar salah satunya volley, bener. Bayangin di kampung aja yang nonton bisa 3.000 bredek. Bicara soal DIY, Mbak. Daerah istimewa Yogyakarta tempat Mbak Yayu sendiri lahir nih kan ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang membuat Mbak Yayu kangen lagi balik ke Jogja seperti itu? Kangen selalu ya. Selalu ya. Dimanapun saya orang Jogja, kangen dengan kehidupan di Jogja. Mungkin kita biasa saya katakanlah di Jakarta, kan sekarang di Jogja, itu suasananya kangen. Kedua, makanan. Kan saya ini penggemar kuliner, di mana aja saya cari, ya kan? Jangan salah, Jogja ini tidak hanya dibilang kota gudeg, enggak, macam-macam. Wah, kan kalau kita mau ekspos semuanya, saya macam-macam. Mau sampai sayur brongkos pun juga saya kejar kan gitu, sayur lodeh, macam-macam. Jadi saya ini juga penggemar kuliner. Jadi otomatis itu saya juga kangen dan suasananya dengan di sini kita kota juga kota budaya, kota seniman. Juga
saya banyak juga ngobrol sama teman-teman juga, kita apa nih ya, bikin ini pendidikan kita di sini mau ini seperti apa nih. Jadi macam-macam Mas sebetulnya. Jadi itu suasana itu tidak pernah membuat saya bosan. Justru terus terang aja makin kesini tuh saya makin pengennya tinggal di Jogja lagi. Kan sebelumnya makanya saya tuh pengen pulang ya, udah kembali ke daerah saya sendiri kan gitu. Mbak, ini sambil kita ngopi ya, ada game sedikit nih. Oke. Nanti Mbak Yayu tinggal jawab cepat. Siap. Jadi sebisa mungkin 0,001. Waduh, ini nih Langsung ketanggapan masih mampu nggak ya reaksinya? Aduh. Oke, siap. Sudah siap? Oke, pertanyaan pertama Mbak. Bangun tidur, hal apa yang pertama kali dilakukan Mbak Yayu? Kamar mandi. Kamar mandi. Pertanyaan kedua, pilih kopi apa teh? Kopi. Kopi, mantap. Makanan manis atau pahit? Manis. Manis, iya. Pedas atau gurih? Pedas. Wah, berarti kalau nggak pedas nggak marem gitu ya? Nggak pas rasanya tuh kan kayaknya nyaman kok. Pedes itu kan kayak apa ya, rasanya jadi mau makan lebih banyak gitu kan. Iya. Oke, pertanyaan kelima. Pete apa durian? Pete. Oh, pete. Iya, saya nggak suka durian soalnya. Oke. Oke, kena Mbak. Baca buku di rumah atau pergi ke mall? Rumah. Rumah, oke. Ketujuh, traveling atau kuliner? Traveling. Oh, traveling, sambil kuliner. Sambil kan dua-duanya dapat itu. Oh iya, Karena saya aku dulu traveling nggak sempet untuk mengekspos apa sih, seperti apa sih. Iya, taunya cuma kamar, pesawat, lapangan. Udah dua itu aja ya? Iya, otomatis kalau traveling yang saya cari pasti kuliner. Oke, pertanyaan ke-8. Negara mana yang ingin dikunjungi? Swiss. Swiss. Ke-9. Hal yang bikin bahagia atau membangkitkan mood apa? Waduh, ini susah nih, mikir nih. Wah, udah lebih dari 0,0. Aduh. Apa ya? Olahraga. Olahraga, sesuai ya, Mbak? Sesuai. Terakhir, Mbak. Tenis apa politik? Tenis. Tenis. Oke, mantap. Mbak Yayu, itu tadi games terakhir kita. Bincang-bincang juga jadi penutup tadi games tadi, dan saya terima kasih sudah menyempatkan Mbak Yayu untuk datang ke kantor Suara Jogja. Semoga tadi bincang-bincang kita memberikan banyak inspirasi, banyak Amin. motivasi, dan Terima kasih ya. paling penting Mbak, bisa menggerakkan, men-trigger penonton, pendengar nanti untuk sama-sama membangkitkan lagi olahraga. Betul, mudah-mudahan bisa menginspirasi juga ya adik-adik generasi sekarang untuk berbuatlah. Kan inti kita itu kan inginnya berbuat, sebenarnya berbuat itu apa aja kan, macam-macam. Ya, tapi sesuatu yang positif. Ya, kayak saya berbuat di bidang olahraga. Ya. Orang ingin berbuat di pendidikannya, dia bisa, dia sebagai seniman bisa kan. Jadi berbuatlah sesuatu buat daerahmu. Gitu loh. Mantap. Oke, terima kasih Mbak Yayu. Terima kasih. Saya sangat apresiasi sekali kedatangan Mbak. Dan pokoknya nanti kalau ada waktu kita tetap bisa ketemu lagi. Dan kalau bisa nanti kita main tenis bareng sama teman-teman. Ayo, coba dikumpulin semuanya. Wah, mari ide, kita main mantap tenis. nih. Jadi one day play tennis with Yayu Basuki. Wah, mantap. Oke, teman-teman, itu tadi kita bincang sore santai kita dengan Mbak Yayu Basuki. Dan jangan lupa tonton terus episode lekat selanjutnya, Kenal Sosok Lebih Dekat. Kita minum lagi, Mbak. Siap.